Baik, selamat pagi anak-anak. Salam sehat untuk kita semua. Jumpa lagi bersama dengan saya Pak Andi dalam pelajaran seni budaya. Yang pertama, kita panjatkan puji dan syukur kepada kehadiran hadirat Tuhan yang Maha Kuasa karena atas berkat rahmat dan perlindungannya, sehingga saat ini pun kita masih bisa diberikan kesempatan untuk berjumpa meskipun hanya bisa belajar dari rumah. Kali ini kita akan belajar tentang seni lukis. Tujuan pembelajaran, siswa mampu mendefinisikan beberapa pengertian seni lukis. Siswa mampu memahami tujuan berkarya seni lukis. Siswa mampu mengelompokkan beberapa jenis lukisan berdasarkan gaya aliran tertentu. Pengertian lukisan dan gaya lukisan. 1. Pengertian seni lukis. Baik, jadi jika dihadapkan pada selembar kertas kosong dan dilengkapi dengan alat tulis, pasti ada keinginan kita untuk mencoret-coret kertas itu. Mungkin hanya berupa garis-garis saja, tapi dari coretan garis tadi akan menjadi sebuah bidang-bidang yang bersinggungan, sehingga dihasilkan sebuah bentuk. Sewaktu mencoret kertas tadi dengan garis-garis, ekspresi jiwa kita ikut larut di dalamnya, sehingga apa yang kita gambarkan di atas kertas tadi mewakili gejolak jiwa yang kita rasakan. Ekspresi atau coretan-coretan itu bisa dikembangkan menjadi sebuah lukisan. Agar lebih bermakna, coretan itu perlu disempurnakan, misalnya imajinasi, emosi, kelenturan, intensitas tebal, tipisnya, termasuk dalam hal ini goresan warna-warnanya. Tetapi apakah sesederhana itu kita melukis? Untuk itu kita perlu mengenal apakah pengertian seni lukis. Ada berbagai pengertian seni lukis menurut beberapa ahli. Yang pertama, seni lukis adalah sebuah pengembangan dari menggambar. Biasanya memiliki keunikan atau ciri khas tersendiri. Ciri khas ini didasarkan pada tema, corak atau gaya, teknik, bahan, serta bentuk karya seni tersebut. Yang kedua, melukis adalah kegiatan mengolah medium dua dimensi atau permukaan datar dari objek tiga dimensi untuk mendapat kesan tertentu dengan melibatkan ekspresi, emosi, dan gagasan pencipta secara penuh. Sehingga sebuah lukisan harus dapat menerjemahkan apa yang ada dalam objek, tema, atau gagasan secara representatif. Yang ketiga, lukisan adalah suatu pengalaman artistik yang ditumpahkan dalam bidang dua dimensional dengan menggunakan warna dan garis. Ya, ini adalah pendapat menurut Sudarso ya. Nah, dari beberapa pengertian seni lukis di atas dapat kita simpulkan bahwa seni lukis adalah kebebasan berekspresi sebagai ungkapan perasaan manusia yang dituangkan dalam bidang dua dimensional dengan menggunakan garis dan warna. Yang kedua, tujuan berkarya seni lukis. Seiring dengan perkembangan zaman serta kemajuan teknologi, seniman semakin bebas dalam mengungkapkan ekspresinya. Namun, kegiatan yang melibatkan ekspresi, emosi, serta konsep bisa dikelompokkan dalam tujuan berkarya seni lukis tersebut. Antara lain, yang pertama, tujuan religius. Tujuan berkarya seni untuk tujuan religius sudah berlangsung sejak zaman nenek moyang. Lukisan bisa mendekatkan diri dengan Sang Pencipta sebagai pelindung dan penjaga pengampunan dosa. Contoh gambarnya adalah ini. Di samping. Yang berikut tujuan kritik sosial. Nah, kesenjangan sosial, peristiwa politik, ketidakberdayaan serta perilaku kehidupan lain yang terjadi dalam masyarakat bisa menjadi ide dalam berkarya seni lukis. Objek lukisannya bisa dengan simbol-simbol atau perumpamaan yang bisa dikaitkan dengan peristiwa. Kritik yang disampaikan berupa bentuk-bentuk kritik yang bersinggungan
dengan pemerintah, lembaga sosial, ataupun kepada pemegang kekuasaan setempat. Contoh gambarnya adalah ini, samping. Yang berikut tujuan ekspresi. Lukisan menjadi media ekspresi dan juga media mencurahkan emosi atau perasaan. Coretan garis dan warna merupakan perwujudan dari dorongan emosi dan gejolak jiwa pelukisnya, sehingga penikmat karya seni tidak hanya mengutamakan keindahan semata. Nah, ini dia gambar tujuan ekspresi. Yang berikut, yang keempat, adalah tujuan komersial. Seringkali kita lihat lukisan yang dijual di pinggir jalan dengan warna mencolok, dan kebanyakan itu didominasi oleh lukisan pemandangan. Nah, tujuan penciptaan lebih mengutamakan aspek komersial sehingga bentuk dan gaya lukisannya cenderung mengikuti selera pasar. Baik, yang berikut kita lanjutkan. Yang ketiga adalah aliran gaya seni lukis. Seperti kita bicarakan di atas tentang lukisan, sebuah lukisan memiliki ciri khas, tema dan teknik yang disebut gaya atau aliran. Berdasarkan cara pengungkapannya, aliran dan gaya lukisan dapat digolongkan menjadi tiga, yaitu representatif, deformatif, dan non-representatif. Berikut penjabaran aliran dan gaya lukisan serta tokoh-tokohnya. Yang pertama, representatif. Pengertian representatif di sini adalah perwujudan gaya seni rupa menggunakan keadaan nyata pada kehidupan masyarakat dan gaya alam. Gaya seni rupa yang termasuk dalam representatif adalah sebagai berikut. Yang pertama, naturalisme, yaitu aliran seni rupa yang penggambarannya alami atau sesuai dengan keadaan alam, melukiskan segala sesuatu dengan alam nyata sehingga perbandingan perspektif, tekstur atau warna, serta gelap terang dibuat dengan seteliti mungkin. Lebih indah dari keadaan kenyataannya. Pelukis yang beraliran naturalisme antara lain Basuki Abdullah Suryobroto, Mas Pringadi, Wakidi, Claude Rubens, Constable, dan lain-lain. Baik, di samping ini adalah lukisan Ngarai Sihanouk. Yang berikut, realisme. Realisme yaitu aliran yang memandang dunia ini apa adanya tanpa menambah atau mengurangi objek. Menggambarannya sesuai dengan kenyataan hidup. Perupa yang beraliran realisme antara lain Trubus, Wardoyo, Tarmizi, Sujono, dan Dula. Lukisan yang di samping ini diberi judul Pelabuhan Tanjung Priuk. Pada lukisan ini digambarkan suasana pelabuhan, aktivitas bongkar muat di kapal, dan kesibukan orang yang lalu lalang. Ini menggambarkan realita yang benar-benar ada. Yang berikut, romantik. Romantik yaitu aliran seni rupa yang lebih bersifat imajiner. Aliran ini melukiskan cerita-cerita yang romantis, seperti yang dahsyat atau kejadian yang dramatis. Pelukis yang bergaya romantisme tersebut antara lain Raden Saleh, Francisco Goya, Tanner, dan lukisan historis yang melegenda, itu penangkapan Pangeran Diponegoro, karya sang pelukis maestro kebanggaan Indonesia itu Raden Saleh, ya. Jadi karya seni yang dilukis pada tahun 1857 menggambarkan ditangkapnya Pangeran Diponegoro oleh Letnan Jenderal Hendrik Merkus de Kock pada 28 Maret 1830. Lukisan ini berukuran 112 cm kali 178 cm. Yang keempat, ekspresionisme. Ekspresionisme yaitu aliran seni rupa yang penggambarannya sesuai dengan keadaan jiwa sang perupa yang spontan pada saat melihat objek karyanya. Perupa yang menggunakan aliran ini diantaranya adalah Vincent van Gogh dan Effendi. Judul Baron dan Leat
Ada beberapa versi karya lukisannya dengan tema Barong dan Leak. Barong dan Leak merupakan bagian seni kebudayaan dari masyarakat Bali. Barong dalam filosofi kehidupan sosial masyarakat Bali merupakan simbol kebaikan, dan Leak itu merupakan simbol kejahatan. Sehingga antara Barong dan Leak adalah musuh, sebagaimana bertolak belakangnya antara kebaikan dan kejahatan. Contoh gambarnya ada di samping ini. Yang berikut, impresionisme. Impresionisme yaitu aliran seni rupa yang penggambarannya sesuai dengan kesan saat objek tersebut dilukis. Perupa yang termasuk dalam aliran ini antara lain Claude Monet, Georges Seurat, Paul Kazene, Paul Gauguin, dan S. Sujono. Gambarnya ada pada samping kanan. Yang berikut, surrealisme, yaitu aliran seni lukis yang menggunakan bentuk dan warna seperti di dalam mimpi. Pelukis mengembangkan daya khayalnya untuk menyampaikan pikiran dan perasaan melalui bentuk-bentuk dalam karyanya. Perupa yang beraliran ini antara lain Salvador Dali, Ivan Sagita, Agus Kamal, dan Boyke Aditya. Lukisan ini mengakses pikiran bawah sadar untuk meningkatkan kreativitas seni. Dali akan menggunakan metode untuk menciptakan realitas dari mimpi dan pikiran bawah sadar, sehingga secara mental mengubah realitas apa yang ia inginkan hal itu terjadi. Ini terdapat pada gambar di samping kanan. Contoh gambar lukisan surrealisme. Yang berikut, deformatif, ya. Istilah deformatif berasal dari kata deformasi yang berarti perubahan bentuk. Bentuk alam diubah sedemikian rupa sehingga menghasilkan bentuk baru, namun masih menyerupai bentuk aslinya. Gaya seni rupa deformatif dibagi menjadi 3, yaitu surrealisme, impresionis, ekspresionis, dan kubistis. Yang pertama, surrealisme. Istilah surrealisme berasal dari 3 kata, yaitu sur yang berarti melebih-lebihkan, real yang berarti nyata, dan isme yang berarti gaya atau aliran. Dengan kata lain, surrealisme adalah aliran atau gaya seni rupa yang penggambarannya melebih-lebihkan kenyataan sampai ada yang menyebutnya otomatisme psikis yang murni atau alam mimpi. Perupa mancanegara yang menggunakan gaya ini adalah Salvador. Ini adalah contoh gambar surrealisme. Yang kedua, impresionisme. Impresionisme berasal dari 2 kata, yaitu impression yang berarti kesan dan isme yang berarti gaya atau aliran. Atau dengan kata lain, impresionisme adalah gaya seni rupa yang penggambarannya sesuai dengan kesan saat objek tersebut dilukis. Gaya seni rupa impresionisme dipelopori penggunaannya oleh Georges Seurat, Paul Kazene, Claude Monet, dan Paul Gauguin. Perupa Indonesia yang menggunakan gaya ini adalah S. Sujono. Contohnya adalah gambar di samping ini. Yang ketiga, ekspresionisme. Ekspresionisme berasal dari 2 kata, yaitu expression yang berarti ungkapan jiwa yang spontan dan isme berarti gaya atau aliran. Jadi ekspresionisme adalah gaya seni rupa yang penggambarannya sesuai dengan keadaan jiwa perupanya yang spontan pada saat sedang melihat objek. Penggunaan gaya seni rupa ekspresionisme dipelopori oleh seorang pelukis asal negeri Belanda yang bernama Vincent van Gogh. Jadi perupa Nusantara yang menggunakan gaya ini adalah Avandi. Yang keempat adalah kubisme. Kubisme berasal dari 2 kata, yaitu kubus yang berarti bidang atau bentuk segi 4 dan isme yang berarti aliran atau gaya. Kubisme adalah gaya seni rupa yang penggambarannya berupa bidang segi 4 atau bentuk dasarnya adalah kubus. Gaya seni rupa kubisme dipelopori penggunaannya oleh seorang pelukis Italia bernama Pablo Picasso. Perupa Nusantara yang mengikuti jejak Picasso antara lain Mokhtar Apin, Sri Hadi,
Pat Mokhtar, dan Fajar Siddiq. Dan ini adalah contoh gambarnya. Yang berikut adalah non-representatif. Pengertian non-representatif adalah perwujudan aliran seni lukis yang menekankan pada unsur-unsur formal, yaitu struktur, unsur rupa, dan prinsip estetik. Gaya seni lukis non-representatif berupa susunan garis, bentuk, bidang, dan warna yang terbebas dari bentuk alam. Gaya ini memandang bahwa ekspresi jiwa tidak dapat dihubungkan dengan objek apapun. Gaya ini menonjolkan bidang yang diisi oleh warna dan dipilah dengan garis-garis tegas. Seniman yang berkarya non-representatif antara lain Wassily Kandinsky, Joan Miró, W.D. Koning, Amri Yahya, Fajar Siddiq, Pat Mokhtar, dan Sadali. Gambar ini adalah contoh gambar non-representatif. Baik anak-anak, sekian penjelasan dari saya. Ini tugas yang pertama untuk kalian. Yang pertama, apa pendapatmu tentang seni lukis? 2. Sebutkan 4 tujuan dalam berkarya seni lukis, seni rupa. Yang ketiga, sebutkan gaya seni rupa yang termasuk dalam representatif. Yang keempat, jelaskan pengertian gaya lukisan representatif, deformatif, non-representatif. Dan yang kelima adalah sebutkan aliran seni lukis yang tergolong dalam gaya deformatif. Silahkan kerja, Tuhan memberkati.